Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita mau belajar bagaimana air kehidupan itu menyegarkan, menguatkan, dan memampukan kita bertahan dalam kehidupan yang serba susah saat ini. Sebentar lagi kita akan memasuki pemilu, tetapi ada banyak hal-hal yang kurang menyenangkan terjadi, namun kita tetap disegarkan firman untuk ambil bagian dalam pemilu dengan kemantapan yang datang dari Tuhan. Bacaan firman dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Mari kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau air kehidupan yang menolong kami tetap segar, tetap kuat, tetap bertumbuh menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan. Sebab kami sadar tanpa air kehidupan kami akan menjadi kering, layu, dan mati. Tetapi ketika Engkau bersama dengan kami, seberat apapun persoalan yang kami hadapi, tidak akan membuat kami menjadi kering dan layu, apalagi kami mengalami kematian rohani. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, melalui firman-Mu ini kami tetap disegarkan dan dikuatkan. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan, memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya punya satu tanaman yang dia bisanya tumbuh itu di tempat teduh. Jadi saya taruh agak di pojok, gitu ya. Nah, ketika musim kemarau, saya rajin menyiram. Tapi ketika musim hujan ini, saya pikir sudah kena hujan, ya. Jadi saya nggak teliti lagi, saya nggak siram. Tapi ketika satu hari saya lihat, loh, kok daunnya mulai kering ya? Kenapa? Apakah tidak kena hujan? Ternyata betul. Ya, betul dia tidak kena hujan. Jadi karena agak di sudut, terlindungi, dia tidak terkena air hujan, maka mulailah dia mengering. Ya cepat-cepat saya keluarin, saya siram lagi supaya seger lagi. Nah di situ saya belajar. Ternyata sebatang tanaman itu walaupun sudah ditanam di lahan yang baik, ya saya kasih pot yang bagus, saya kasih pupuk juga, tetapi kalau tidak disiram, dia kehausan, akan kering, layu, bahkan mungkin mati. Nah, gambaran ini mengingatkan saya pada kehidupan orang-orang Kristen. Mengapa demikian? Karena seringkali kita ini sudah merasa kenal Allah di dalam Yesus. Kita sudah dibaptis. Kita ikut perjamuan kudus. Tetapi kita lupa dengan menyiram kerohanian kita. Kita berdoa sekenanya, seperlunya, seingatnya, dan sebagainya. Ya. Nah, kita belajar dari firman Tuhan tentang perkataan Tuhan Yesus kepada seorang perempuan dari Samaria. Dikatakan perempuan ini memang kurang baik hidupnya. Jiwanya kering, mungkin penampilannya masih cantik, karena itu dia bisa gonta-ganti suami atau pacar ya. Tetapi toh akhirnya dia akan layu juga. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkenan bertemu dengan dia dan menyadarkan. Apa toh arti hidupmu kalau kamu cuma mengandalkan tubuhmu yang cantik, sebentar lagi kamu bertambah tua, kamu tidak cantik, tubuhmu akan layu. Tetapi kalau kamu minum air dari kehidupanku, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Dan itu yang mengatakan Tuhan Yesus. Artinya kalau seseorang itu menyirami kehidupan rohaninya dengan karya kebangkitan Kristus dalam pimpinan Roh Kudus, maka dia tidak akan pernah kekeringan, tidak akan pernah layu, apalagi mati. Nah, ayatnya yang ke-14 mengatakan, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya."
terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Nah, jadi artinya Tuhan Yesus menyadarkan pada perempuan Samaria, kamu sudah belajar mengenal Allah, tetapi karena rohanimu itu tidak disiram dengan kebenaran, maka kamu menjadi kering dan layu, akhirnya hidupmu penuh dengan lumuran dosa. Tubuhmu akan layu, imanmu akan kering. Apa artinya hidupmu? Nah, Yesus yang penuh kasih menyadarkan perempuan ini, sehingga perempuan itu seperti tersentak, dia sadar bahwa hidupnya tidak baik. Ya, dia sadar dia butuh air kehidupan. Oleh karena itulah ketika Yesus bercakap-cakap dengan dirinya, dia tidak menolak. Bahkan dia mau menerima air kehidupan dari Yesus. Oleh karena itu kemudian dia meninggalkan Yesus ketika murid-murid yang lain datang, tapi jiwanya sudah berubah. Sudah menerima kehidupan baru, kesegaran, kekuatan, pengharapan, bahkan dengan sukacita dia memberitakan kehidupan barunya kepada banyak orang. Aku memang perempuan berdosa, jiwaku kering, tetapi setelah aku mendapatkan air kehidupan, jiwaku dibangkitkan, dihidupkan kembali. Sekarang aku penuh harap. Memang perjuangan secara ekonomi akan sangat berat, karena aku harus kerja keras. Belum tentu ada orang terima aku. Tapi aku percaya kalau jiwaku hidup, maka pikiranku akan hidup, harapanku akan hidup, maka aku juga akan hidup secara jasmani dengan pekerjaan rezeki yang Tuhan berikan. Apapun bentuknya itu. Dia memang belum tahu. Tapi keyakinan kehidupan dari Yesus mendorong dia untuk hidup dalam karya kehidupan Yesus. Air kehidupan yang dia minum memampukan dia hidup dalam kehidupan baru. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya, dengan kita semua? Seringkali seperti tadi saya katakan, kita merasa sudah baptis, perjamuan kudus, mungkin ibadah tiap minggu walaupun mungkin sering bolong, ataupun rajin ibadah tiap minggu. Tapi cuma itu. Selanjutnya, kita hanya menaikkan doa seperlunya. Artinya seperlunya itu kalau kita perlu, kita naikkan doa sesuai kebutuhan kita. Ya, minta keselamatan, minta berkat rezeki, minta kesehatan, minta dilindungi dari kecelakaan, itu saja. Bukannya tidak boleh. Tetapi mengapa kita tidak meminta air kehidupan menyegarkan jiwa kita? Membangkitkan sukacita semangat hidup baru kita. Harapan kita. Sehingga ketika air kehidupan itu menyirami kehidupan rohani kita, kita akan mendapat kesegaran, pertumbuhan yang terus-menerus. Saudara dan saya ini sudah ditanam dalam lahan yang sangat istimewa, yaitu tubuh kebangkitan Kristus. Ya. Kemudian, kita ini juga sudah dikuatkan dengan baptis, dengan perjamuan kudus, tetapi tidak cukup. Kita harus menyiram iman kita hari lepas hari dengan air kehidupan, yaitu firman kebenaran. Doa yang hidup, pemuji Tuhan yang sukacita, lalu pikiran kita akan dibangkitkan, jiwa kita akan disegarkan, kita itu kerja. Dan ketika pekerjaan kita lakukan disertai dengan jiwa yang hidup, harapan yang hidup, sukacita yang hidup, Anda akan merasakan kesulitan apapun tidak akan membelenggu Anda untuk hidup dalam kemurungan, ketakutan, putus asa, kesedihan, kemarahan, kebencian. Tidak ada. Kenapa? Karena Anda hidup. Ya. Hidupnya bukan cuma sekedar ditanam, tapi disiram. Nah, penyiraman itu juga sangat penting, karena itu menyegarkan dan menumbuhkan. Jadi akar yang disiram itu akan menghasilkan pertumbuhan. Pertumbuhan seperti tanaman. Kalau nggak disiram, akarnya sih mungkin bisa tetap hidup. Kadang-kadang malah akarnya juga akhirnya mati ya kalau nggak disiram. Tapi kalau sudah ditanam di lahan yang bagus, kemudian rajin disiram, maka dia akan bertumbuh. Dan dalam pertumbuhan yang sehat, dia akan menghasilkan buah atau bunga yang indah. Bukankah kita juga ingin seperti itu? Masalah politik sebentar lagi akan kita hadapi. Ya. Lalu ekonomi, apakah akan berubah? Kita tidak tahu. Apakah kemudian pemilu itu berjalan dengan lancar dan damai? Itu doa dan harapan kita. Namun di balik itu semua, kita harus tetap bersemangat menjalani kehidupan, menatap hari esok. Jangan dengan pesimis, jangan dengan ketakutan, tetapi dengan jiwa yang hidup. Orang yang akan kita pilih sebagai presiden
adalah orang yang harus hidup takut akan Tuhan, bersih dari segala kejahatan-kejahatan. Nah, oleh karena itu mari sekarang kita belajar mencari kehendak Tuhan, supaya jiwa kita ini hidup. Tuhan, orang yang Tuhan pilih harus hidup bersama dengan Tuhan, artinya memang meskipun dia tidak Kristen, tapi dia orang yang takut akan Tuhan. Jiwanya hidup, pikirannya hidup, kasihnya hidup, lalu semangatnya akan hidup. Dan itulah yang akan menghidupkan bangsa ini, termasuk saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita juga melanjutkan. Kita sudah punya pilihan, karena jiwa kita hidup, harapan kita hidup, maka yang terpilih akan memberikan kehidupan baru juga. Nah, yang paling penting kembali, bagaimana kita itu menyirami air kehidupan dalam kehidupan rohani kita. Jangan diabaikan, jangan anggap enteng, jangan anggap aku udah kebaktian kalau minggu, aku udah perjamuan kudus, aku sudah berdoa. Itu sangat-sangat minim dan masih kurang banyak. Kita sudah ditanam, perlu air untuk menyiram. Carilah air kehidupan, siramilah rohani Anda, maka jiwa Anda akan disegarkan, pikiran Anda akan dibukakan, semangat Anda akan dikuatkan, sukacita Anda akan dibangkitkan, kesegaran hidup bersama dengan saudara dan saya. Mari kita meminum air kehidupan dengan penuh sukacita, bukan jarang-jarang, tetapi setiap hari, setiap waktu kita menerima air kehidupan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Bapa di surga, tidak jarang kami berpikir bahwa karena kami sudah diselamatkan, kami tidak perlu lagi mencari air kehidupan. Tetapi sebenarnya pemahaman kami keliru. Biarlah kami belajar dari perempuan Samaria yang menyadari hidupnya yang kering. Dan kami juga kering di hadapan Tuhan. Meskipun kami tidak punya dosa seperti perempuan Samaria, tetapi kami juga punya dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu bangkitkan sukacita kami untuk meninggalkan segala dosa, karena kami disirami dengan air kehidupan, sehingga kehidupan kami betul-betul disegarkan melalui jiwa, akal budi, perbuatan, tutur kata, dan sukacita. Kiranya Engkau berkarya dan kami mau membuat diri kami disegarkan terus-menerus oleh air kehidupan. Berkaryalah ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.